Tidak ada yang mau memulai? Silakan prolog siapapun. Oke. Kita tuh nggak pernah berhasil ngebuat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini anggap aja prolog. Selamat datang semuanya di podcast kami yang berikutnya. Ya, dan selamat datang kembali, akhirnya si Achilles balik. Yeay. Selamat datang kembali Achilles, kemana aja kamu? Kemana-mana. Sedang menjelajahi pathway. Menjelajahi Yunani. Atau ketemu sama Iya. Plato. Bro sama Plato atau apa kayak gitu. Oke, Mendel, kita pengen bahas apa sekarang? Kita sibuk apa sih sekarang tuh? Tahu, saya sih sibuk banyak hal. Saya orangnya sok sibukan kayak gitu. Sok sibuk ya. Seenggaknya apa sih yang orang lakukan saat apa? Achilles. Oke. Lupakan. Apa yang orang lakukan pada saat dia oke, saya tidak bisa melakukan ini, siapa aja silakan. Ini terlalu santai untuk di ini. Oke, intinya kita akan membahas mengenai permainan entertainment game dan sebagainya. Dan yang paling penting entertainment game gitu tuh. Kamu kalau ngomongnya bisa aja permain asobi entertainment mainan kayak gitu tuh. Kamu cuma ngubah bahasanya doang. Lobby. Apa salahnya dari itu coba? Apa saya kan hanya memperjelas aja. Emang hal itu hal yang tidak tepat untuk dilakukan. Iya, sih. Soalnya itu ada kan untuk memberi soalnya ada ini belum mulai ingat. Justru ada negara yang begitu. Iya, itu bukan East Timor. Oke. Oh iya bener. Gak hanya itu loh. Apa kayak chat gitu tuh danau. Saya bingung kenapa itu dinamain chat. Kita baru masuk berapa menit kita udah keluar dari topik gitu. Sahara Desert coba. Oke. Kita akan membahas mengenai permainan terutama yang sedang Sahara populer Desert sekarang. artinya desert. Iya itu. Oke, kita ini dulu. Yang terutama yang sedang populer sekarang ini adalah gacha. Seenggaknya ya pada populasi gamer gitu ya. Mungkin di Indonesia dan di enggaknya setengah dekade ini sih kita udah. Iya, oke. Tapi sebenarnya kalian main gacha nggak sih? Siapa? Tahu itu kayak si Achilles 100% nggak main gacha sih. Iya, apa sih gacha ya kan, itu? Dia Apa coba? Icon aja itu tokoh sejarah loh. Apa sih yang sama sekali nggak pernah dengar kata gacha itu apa? Sama sekali nggak pernah dengar. Nggak pernah. Itu Achilles tuh murni dari dari itu tokoh sejarah aja ya, bukan dari anime tertentu atau fandom tertentu, enggak kan ya? Enggak jelas enggak. Enggak sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Nggak tahu apa-apa soal background si Achilles, kita sama sekali nggak tahu itu karakternya Achilles itu sebenarnya dari itu mana, kita nggak tahu. Yang pasti kita tahu Achilles itu ini cuma asal nyomot dari Google aja. Ini asal nyomot dari Google aja. Sih kita bohong. Jadi ada yang ingin membagikan pengalamannya mengenai gacha mungkin. Ini karena kita berdua udah tahu kalau saya sebagai kucing dan si Achilles itu dari awal sudah banyak gacha dari dulu. Jadi gimana kalau kita ngobrol ke si Jeb yang baru sekarang main game gacha? Gimana menurut kamu game gacha, Jeb, sebagai ini deh, mungkin kamu kan udah main game dari lama ya, Jeb ya? Iya. Nah, mungkin bisa kamu bagikan ya kesan kamu. Kenapa sih game gacha ini lebih populer sekarang ketimbang game-game lainnya yang kita biasa good old games gitu. Ada Skyrim, ada Fallout, ada Warcraft dan sebagai Age of Empires. Kalau kita nyebut ini kalau kita nyebut game yang dimainin sama si Jeb, nanti kita dapat ini nggak? Dapat cuan nggak? Cuan tuh apa? Nggak tahu. Oh iya. Semoga lah siapa tahu gitu kan. Oke. Jadi intinya dari game-game sebut aja biar kita dapat cuan. Kan saya udah sebut game RPG klasik misalnya. Iya. Terus lalu ada game MMORPG kan. Kita belum nyampe sana. Ini lagi backgroundnya dulu. Nah, tapi sekarang kan yang populer itu justru bukan game seperti itu ya, tapi game tanda kutip yang gacha gitu. Iya, atau mungkin untuk memberikan ground memberikan penjelasan buat yang mungkin belum pernah dengar gacha. Ya, pada dasarnya. Iya. Gacha itu adalah ya kemungkinan secara acak untuk mendapatkan sesuatu gitu kan konsepnya. Dalam kasus ini ya bisa jadi barang
dalam suatu permainan itu, atau mungkin karakter dan lain sebagainya. Sebenarnya itu apa istilah gacha itu dari permainan. Betul. Dari permainan itu di Jepang itu tahun namanya 30-an gachapon ya. Gachapon, betul. Iya, gachapon itu tuh. Jadi awalnya itu dapetnya ya ini paling mainan figur kayak gitu, atau kalau enggak Biasanya kalau nggak salah ini permen. Juga. Jadi ya, ada permainan stick ya, kalau nggak salah permainan stick yang dia itu misalnya kita sekian yen nanti dapat permen buat anak-anak biasanya. Dan itu kayak arcade sistemnya. Nah, sekarang itu diadaptasi jadi sesuatu yang lebih beda. masif juga. Oke, sebelum kita ngebahas ke sana, mungkin Jeb ya tadi. Apa kesan kamu gitu? Game-game yang dulunya yang tadi saya seperti saya sebutkan dan sekarang itu orang lebih prefer ke game-game seperti ya Genshin misalnya contoh mungkin dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana menurut kamu? Ya bagaimana ya, kalau saya sendiri kan sebagai ya bisa dibilang sebagai seorang gamer dari sejak dulu gitu kan. Saya juga dari dulu udah sering banget main game, berbagai jenis game, berbagai jenis genre. Cuma kalau menurut saya genre ya. Kalau iya. Lanjut lagi. Iya, kalau menurut saya gini kan, belakangan ini mungkin dekade belakangan ini game-game yang sekarang udah banyak yang menganut sistem gacha itu salah satu faktor utamanya itu karena kita sebagai player itu sudah mudah untuk terhubung ke internet. Kan kalau misalnya game-game di zaman dulu ketika zaman 2010 atau tahun 2000-an lah, itu kan game-game rata-rata offline semua. Jadi kita beli CD, kita main di komputer, ya main sendiri. Kalau sekalinya kita main sama teman multiplayer, antara pakai local area network atau LAN ya, atau enggak pakai komputer yang jaringannya enggak bagus juga gitu kan. Iya. Sementara iya. Kalau dipikir-pikir kita tuh main ini ya, apa kalau di pas itu Pak masih SMA kita pada main Age of Empires, Counter-Strike itu sama COD. Apa namanya COD, itu? gitu. Warcraft Kita ya. kan LAN, bukan online. Iya. Pakai Warcraft LAN. kan ya. Warcraft dan sebagainya. Seru loh itu. Sekarang kan kita di zaman-zaman yang udah semua terhubung dengan internet gitu kan. Jadi ya sebagai maksudnya developer game juga berpikiran, wah kita harus membuat game yang sesuai dengan zaman nih. Pasti kan ya ujung-ujungnya menyambung dengan internet gitu. Dan sayangnya ini game gacha itu termasuk kayak sisi negatif dari apa ya? Dari gaming itu sendiri gitu. Jadi ya kan baru masuk berapa menit kamu udah ngangkat yang negatif aja. Iya enggak, ya kan maksudnya enggak apa-apa ya, maksudnya I know it's better but saya kan sebagai orang yang mungkin sudah melihat sejarah game gitu kan. Jadi saya melihat ini munculnya game-game gacha ini termasuk kayak efek negatifnya dari game gitu. Kan game gacha ini kan kalau misalnya kita sebagai gamer biasa mungkin kita bisa melihatnya sebagai kayak cara kita untuk mendapatkan sesuatu dengan secara acak kan ya. Dan cara acaknya itu kan kadang tidak tetap. Jadi bisa aja kayak seolah-olah ini kita kayak main slot machine atau perjudian gitu. Ya, dari kalau misalnya kita lihat juga kayak game-game sekarang, Warcraft yang sekarang itu yang keluar yang baru rilis ini kemarin ya, itu yang apa ya namanya lupa. Chaos yang ini. Yang di Android itu ya. Itu kan baru, ya. Iya, yang di Android. Itu saya baru tahu loh. Iya, ada, lupa namanya saya. Apa? Oke, lanjut. Itu kan ada menganut sistem gacha juga. Jadi game itu gratis, cuman kita kalau untuk mendapatkan item untuk upgrade karakternya harus dilakukan jangan gacha. Jadi ya si developer juga mikir ini gacha ini salah satu cara untuk mendapatkan uang di dunia game ini dengan paling gampang gitu. Benar. Iya, jadi makanya sekarang game-game baru yang muncul tuh rata-rata ya ada sistem-sistem kayak slot matching kayak gitu. Ini banyak yang mau dibahas ya kalau ini menarik soalnya topiknya. Oke. Tapi ada lagi yang mau ditanya? Kalau misalnya saya sendiri kan ini ya sih. Sebagai gamer gitu kan ya, game gacha saya yang pertama kali dimainin satu-satunya game gacha yang saya mainin itu cuma Genshin Impact aja. Oke, kita akan ngebahas kenapa Genshin nanti ya. Iya. Kita mungkin nanya pendapat si Asiles atau enggak Kucing dulu. Silakan. Menurut kalian gimana? Maksudnya pengalaman kalian gitu loh, kesan kalian perubahan tren ini tuh bagaimana gitu? Secara ya kalian juga kan gamer gitu ya tanda kutip. Gimana? Apa ini mengubah cara main kayak kalian gitu? Sebenarnya ini sih kalau saya pribadi saya hampir mirip kayak si Jeff. Kalau udah soal game gacha itu grand daddy-nya ini si Achilles.
Yang pertama kali ngenalin saya sama game gacha ya. Jadi jangan Tahun berapa itu? salahkan saya. Kita langsung saja berarti untuk Ya. guest star Gimana hari Achilles? ini. Itu pertama ini apa ceritain deh pertama kali kamu bisa Apa sih yang appealing ya mungkin ya? Iya apa ya, dulu udah lama banget kayaknya main game gacha. Yang Mungkin game ini boleh nanya nggak sebelumnya? Kayaknya awal-awalnya tuh main game komputer biasa kan. Pas aku sebenarnya saya juga sudah lama main game itu. Dari SD, SMP. Terus yang pertama pastinya game online yang di komputer. Mulai dari yang di Facebook mungkin. Benar, game Facebook. Facebook itu pencetus game online. Betul. Game online. Terus beralih ke game yang di download di PC. Nah, habis itu ya terus kan main terus tuh game online, terus makin lama ternyata game online ini berkembang jadi ada game gacanya tuh. Nah, terus nggak tahu sih, lupa dulu apa ya yang pertama game gacha pertama tuh. Game gacha pertama pokoknya adalah kayaknya. Mungkin anggap aja ya Fate Grand Order ini. Oh iya, Salah satu- bukan Achilles yang kamu pakai ini sekarang kan? Jadi Sebenarnya, bener-bener iya. ini. Sok nanti saya respon nanti. itu Ya, kira-kira berapa game tahun yang gacha. lalu itu? Fate Grand Order Udah. 2014-an gitu? Ya maksudnya kamu Iya, mulai itu. mainnya kapan? Oh, Kamu tuh Day One bukan sih? Dewa apa? One bukan sih? FGONE tapi bukan Iya, FGOJP. FGON ya. Kalau FGOJP udah Tapi- lama. Tapi kayaknya sebelum itu ada lagi game gacha. Duh, lupa, nggak tahu apa ya. Sebenarnya kalau kita mau bilang game gacha ya, ini maaf motong boleh, bentar. Iya, Game sebenarnya. gacha yang lebih populer lagi zaman-zaman kita, 2000-an sampai 2010, itu bukan Saga. game di handphone, bukan. Tapi di time zone Animal Kaiser, Dino Duel, Oh iya, benar. itu game gacha aslinya. Jadi kita Dino untuk Duel, mendapatkan Dino suatu, betul, kita bayar. Animal Kaiser yang paling mahal ya kalau nggak salah, itu 10 ribuan atau 15 untuk dapetin satu kartu. Yang kartunya itu ada rare, SSR mungkin kita sekarangnya, ada yang, dan kartunya itu ada karakter satu, ada skill, ada ekstra juga, dan itu randomized. Dan kita harus main, setiap itu gesek, sekian ribu bisa dapat yang sama juga kan. Itu menurut saya gacha pertama kali kita di exposure culture gacha itu seperti itu. Nah, bayangkan, nah sekarang kita dulu, kalau kita mau gacha, kita harus satu, pergi ke sana, ya kan? Dan kita harus menghabiskan uang gitu, yang secara real habisnya ya. Kita harus gesek, apa kerasa kan gitu kan, waktunya. Nah, sekarang orang itu bisa malah mendapatkan dopamin itu lah, kesenangan itu kapan aja, dari dia bangun tidur, bener nggak? Bener-bener. Nah, itu menurut saya salah satu faktornya memang karena apa ya? Hal itu sangat mudah gitu karena jujur ya, memang gacha itu terutama setelah kita dapetin sesuatu yang kita inginkan, setelah misalnya ada retensi waktu ya, dari kita sebulan dapetnya nggak bagus terus dapetnya bagus, itu kan Iya. kita tertarik kan, jadinya wah ini dapetnya kapan lagi, dan itu kan yang ngebuat kita terus main ya. Sedangkan kalau dulu kan sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali atau apapun ya, bebas. Orang kan ada effort untuk kesana, dan orang kan sekolah ya, gitu kan, kayak gitu. Jadi mungkin karena kesenangan pleasure-nya itu yang dicari. Oke, lanjut Mark. Belum lagi itu apa namanya rata-rata game gacha itu terus berkembang gitu tuh, maksudnya update sama karakternya kayak gitu tuh. Dan gamenya itu fiturnya itu lebih bagus kan, semakin kesini dan semakin interaktif, lalu semakin mirip dengan game-game yang kita waktu itu main tidak memiliki gacha. Jadi bayangkan dopamin yang kita dapatkan dari game RPG biasa, Genshin contoh ya, dicampur gacha. Nah, itulah kenapa orang hook gitu loh. Dicampur waifu economics. Cuman kan ya tipe-tipe pemain game itu kan beda-beda gitu kan ya. Ada orang yang anggapnya kayak dengan sistem randomizer kayak gitu kan termasuknya kayak perjudian gitu. Nah ini bagus, ini bahasa bagus. Oke. Soalnya kayak tadi yang kayak Warcraft tadi yang sudah saya ngomongin gitu kan, banyak ya kayak hardcore gamernya merasa kayak dipermainkan gitu. Ini kok game betul. yang dulu kita mainnya sampai begini kok tiba-tiba jadi kayak game murahan sekarang, gitu. Betul. Itu termasuk. Oke, Kalau menurut kalian, kalau misalnya game yang kalian sekarang ini mainin, game gacha yang kalian mainin, tiba-tiba fitur gachanya dihilangin, kira-kira kalian bakal tetap main atau enggak? Dan tergantung nanti itu bisa dikompensasi dengan apa dulu gitu. Ya misalnya grinding, pakai grinding. Nih kalau saya, Gus,
Honkai Impact ada ya Tahu. itu. Honkai Apa? Impact udah ada itu. Oh iya, kalau Honkai Impact udah ada kayak jadi farming fragmentnya Emang itu. buat dapetin senjata gitu. Sama fragment Iya. juga ada ya. Iya. Itu buat dapetin karakter loh. Iya, tapi benar-benar grinder. Jadi kayak muli loh farming. Iya. Sebenarnya Itu bisa contoh 1 tahun ya. Apa? Bisa 1 tahun gak sih itu? Iya, lama dapetin. Kan game-game online sebelum gacha itu kan mereka pakai grinding sampai berhari-hari kan ya. betul. Iya. Bahkan ada beberapa currency Pet Society ya contoh, Iya. Restaurant City gitu. Misal itu guilty pleasure-nya saya sih sebenarnya sama seorang di sini. Untuk mendapatkan satu item nih ya. Jadi item itu kan ada yang uang yang bisa didapetin currency itu di mana aja. Iya. Ada juga currency spesial yang harus beli pakai cash. Pada saat itu tuh masih sulit untuk membeli currency aja kan. Iya. Karena belum banyak gitu yang jual gitu. Jadi harus pakai PayPal dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan satu currency harus nunggu seminggu. Iya Dan bener, harus- iya bener, harus iya bener, login bener harus login turut-turut. setiap hari. Betul. Dan Aduh. gini, itemnya itu yang bikin menurut saya yang bikin menarik itu ya. Kenapa itu menarik? Karena ada limited edition item setiap bulan ya atau setiap minggu gitu. Nah, itu yang modal seru. Jadi apa ya? Wah, ini mumpung ada item ini nih gitu. Terus misalnya kadang-kadang ada collab ini. Sayangnya, item-item poin itu berarti kalau kita ngumpulin seminggu, nggak cukup kan buat beli barang yang sebulan itu, harus nanti beberapa bulan lagi, kayak gitulah. Nah itu, grinding itu ada, kalau dulu kayak gitu model kayak menunggu gitu, kadang-kadang. Benernya sekarang juga masih. Wong apa kamu? Iya kita, sih, Kita main betul. FGO. Kita main FGO itu kita tiap hari online aja. Iya, betul. Cuman bedanya Berapa kali gacha itu? mungkin sekarang aksesibilitas online currency lebih mudah ya dari dulu. Iya. Mungkin itu bedanya. Dulu kan sulit ya. Kayaknya sih masih agak susah sih itu kalau pendek. Itu ketimbang apa rata-rata game gacha Tapi- lain. Nah ini, itu juga nggak sepenuhnya gacha sih menurut saya. Kamu untuk mendapatkan itu, kamu grind. Tapi kamu kan pasti dapat itu. Ada harganya barangnya, Iya. nggak random. Heeh. Nah itu. Nah Mas- itu kayak sisi negatifnya gacha gitu. Jadi random itu bisa aja kita udah capek-capek tapi tetap nggak dapet gitu. Betul. Kan kadang ada Mungkin orang aku yang nggak tahu. ngeluarin duit Betul. sampai banyak banget. Betul. Pak, kenapa? Lo ketawa kan? Kenapa? Nggak, Pak, salah satu youtuber. Iya. Oh, iya bener-bener. Iya kasihan itu. Habis berapa ribu SG gitu tuh semua buat. 5.000 Saint Quartz itu sih currency yang buat itu FGO buat gacanya itu 5.000 Saint Quartz tapi nggak dapat Oberon dah. Iya kalau salah. Oberon ya, iya itu kasihan itu sebenarnya. Kan itu semenjak itu kan akhirnya FGO ngebuat PT system juga. Iya. Iya. Itu karena udah saking parahnya gitu tuh mereka nggak. Habis berapa duit itu? Nah, ada juga kayak Saint Quartz itu mahal loh. Mahal banget. Salah satu Mahal. currency mahal banget kan ya. Iya. Terus 56 atau berapa itu $1 Dolar. 1 juta rupiah. Waduh. Dikali berapa tuh? Kalau 1.000. Banyak. 10 juta ke atas lagi bisa naik haji lah kamu. 10 jutaan gitu gap Bisa naik haji pokoknya. dengan currency sekarang. Walah. Itu Nggak kebayang kalau wallet. itu hanya untuk benda fiktif ya. Hanya untuk PNG. PNG. Iya PNG gitu kan. Terus FGO tuh cuma ini doang loh, cuma modal gerak aja sama suara gitu tuh. Betul. Nah, kalau udah kita aspek ke sana, kita udah ngebahas mungkin yang di dalam Betul, dunia culture pop culture itu waifu economics mungkin. The economic of waifu. Oh, ini menarik loh. Kalau misalnya kita mau bicarain secara serius ya, waifu economics ini sebenarnya atau mungkin simp ya. Itu kan dari tahun 30 juga ada. Kayak Hugh Hefner yang Playboy kan dulu, majalah Playboy misalnya. Itu kan dulu orang nge-simp kan pada dasarnya. Itu Nah, beda. semakin kesini, sama aja. Dasar dari orang nge-simp itu kan seperti itu. Sekarang gini, orang kan dulu nge-simpnya, Maaf, potong. Itu maksudnya jangan dulu kayak gimana ya? Bisa dijelasin? nah, tahu Playboy kan? Iya. Ya tahu. Perusahaan Playboy, tahu kayak gimana sistem kerjanya kan? Iya. Tahu justru. Pada dasarnya ada majalah Playboy misalnya. Zaman dulu ya, 30-an lah. Sampai sekarang juga masih ada sih sebenarnya, cuman nggak sepopuler dulu. 30 sampai mungkin 60-an itu kan apa ya intinya?
hiburan kan nggak banyak ya, kayak sekarang gitu. Ya mungkin gak semua orang juga punya TV juga yang bagus filmnya misalnya dan sebagainya. Dan orang misalnya harus ke teater dan sebagainya. Nah, terutama tentang punten ya. Tapi gak bisa sih nanti dilabelin ini video cucunya. Cuman intinya mengenai hal eksplisit tentang seksual gitu. Hal-hal yang membuat arouse mungkin ya. Suatu hal itu kan kalau sekarang bisa dari ya perwaifuan ya. Bisa kan gitu. Banyak opsi gitu. Tapi kan kalau dulu gak banyak. Jadi si Playboy ini pada dasarnya ya tahu Bunny Girl kan? Itu kan dari Playboy, yang memperkenalkan Bunny Girl itu Playboy gitu. Iya benar-benar. Nah contoh, itu budaya sim tuh dari situ awalnya menurut saya gitu. Oh, pun. Itu menurut saya ya, saya nggak dari mana nggak baca ini, saya cuma pendapat saya gitu. Kata saya mah Jadi, beda gitu. Soalnya kalau simping yang di zaman-zamannya kamu ceritakan tadi, kita nggak peduli dengan karakter, kita hanya peduli dengan penampilannya aja. Betul. Tapi gini, nah jadi ini menarik. Simping yang kamu bahas itu kalau misalnya mukanya si aktor itu kita ganti dengan muka aktor lain gitu, ya si pembaca nggak bakal rugi juga gitu kan? Nggak juga loh, nggak juga. Soalnya gini, kayak contoh ya, model-model yang terkenal zaman dulu itu, misalnya si ini gitu, ini girl kan, itu terkenal. Kalau nggak salah Marilyn Monroe juga salah satunya kan, makanya dia terkenal banget itu. Terus dia jadi aktris kan. Banyak yang model-model gitu, apa ya kayak oh si ini lagi ada di model kayak gitu loh. Dan misalnya dia laku, dia paling disenengin sama audiens. Nanti misalnya dapat mobil dari Hugh Hefner-nya kayak gitu loh. Jadi kayak ya kurang lebih kayak mungkin sekarangnya kalau menurut saya model-model yang kayak waifu ekonomi mungkin kalau yang tahu itu OnlyFans mungkin. Iya, beda. Ah, itu ini jauh sih. Ini topiknya jauh banget, enggak? Jangan nanti aja. Cuman intinya saya cuma ngasih yang lagi ngebahas ke tadi. Jadi appeal dari game itu mungkin selain apa ya tadi? Gacha itu dari gameplay, selain dari gameplaynya tapi dari karakternya juga gitu. Karena kalau kamu mikir secara logis, apa serunya FGO coba? Dibanding game lain? Yes. Atau misalnya apa ya? Game lain yang iya, yang gacha kan banyak yang kayak apa sih gitu serunya sebenarnya? Iya. Misal. Ya kan pada dasarnya gitu. Oke lah kalau Genshin saya bisa paham gitu. Tapi kalau misalnya kayak FGO kenapa bisa salesnya tinggi banget? Misal contoh. Tinggi banget loh itu sampai berapa itu ya? Pokoknya dia itu laku keras sampai bisa bikin tiga movie yang bagus ya. Secara animasi, iya nggak sih? Betul. Dua season anime. Satu movie yang Solomon itu, ya nggak? Banyak loh itu. Nah itu, makanya apa sih? Ya, silakan. Ada yang mau ini lagi nggak? Itu berarti kalau kalian main FGO hanya tertarik untuk gacanya aja? Bukan. Kalau saya nggak. Maksudnya ini mah cuman ngeceritain perspektif saya aja gitu. Ya, salah satu yang bikin menarik itu karakter, cerita, storyline misalnya. Itu yang kamu memperkuat poin kamu sebenarnya. Jadi walaupun dulu juga orang peduli ke orangnya sih sebenarnya, cuma beda gitu. Ada ikatan yang berbeda gitu loh sekarang dengan dulu. Jadi kalau misalnya FGO iya. Enggak. Lanjutin dulu. FGO kenapa tadi FGO? Enggak, selain ya FGO menurut saya selain dari karakternya, story, sebenarnya yang bikin menarik itu ini sih. Kayak gede-gedean damage-nya. Soalnya iya benar. Sistem buff, ada sistem buff yang bikin mikir, pokoknya gimana caranya supaya gede gitu damage-nya. Jadi kayak seru gitu lah. Pokoknya ada strateginya gitu lah. Iya, ada strateginya. Sama aja maaf saya ngebandingin sama yang kayak klasik gitu. Cuman maksudnya misalnya board game ya. Kita dulu pas zaman board game gitu. Kan tahu game Battleship kan misalnya? Iya. Atau mungkin ada orang yang main Dungeon and Dragon misalnya. Itu kan ya seru aja sih bagi beberapa orang gitu. Cuman kan ya apa ya, niche aja gitu. Tapi sekarang genre yang seperti itu tuh sangat umum disukain maksudnya. Dengan jumlah orang yang banyak gitu loh maksud. Bahkan gini loh, kenapa saya bisa bilang gini? Banyak orang yang main FGO itu cuma nge-skip ceritanya gitu. Ada yang main gacha doang, ada yang kayak gitu juga gitu. Iya, ada juga yang ngikutin ceritanya doang nggak main, ada juga macam-macam kan. Cuman
salah satu yang utama itu karakter ya. Menurut saya itu yang saya amatin itu setiap orang punya karakter tertentu yang membuat dia bertahan gitu di situ. Ada mante. Ada waifu. Menurut saya gitu. Nah, jadi ada peranan penting di situ dalam tanda kutip waifu ekonomis ini. Iya. Makanya mereka semakin karakternya itu semakin appealing, entah dalam hal cerita, contoh misalnya karakter hidden dalam suatu arc yang dimunculkan kembali gitu misalnya, dan bisa disummon, nah itu laku, sok aja. Atau misalnya ada versi yang secara seksual lebih arousing dari suatu karakter klasik, itu juga laku. Menurut saya polanya kelihatan gitu. Ada Jadi, alasan kenapa Geo tuh rame di tiap kali Betul. dia di bulan Agustus sih. Betul. Dan orang itu bisa Sama. berkreasi dengan karakter itu. Dalam artian, lihat fanficnya, lihat ya adaptasi manganya misalnya dan sebagainya. Dan orang tuh bisa berkreasi gitu dari karakter-karakter itu. Ketimbang karena tidak banyak hal yang dilakuin kan di gamenya. Beda kayak Genshin misalnya. Kan bisa macam-macam kan di gamenya. FGO ngapain coba? Makanya mereka ngebuat kreativitas sendiri, mereka ngebuat karya lain, apa lain. Makanya Makanya sebenarnya, fanbase-nya besar, dan eh, fanbase-nya itu ya luas aja gitu. Dia makanya sebenarnya gini, salah satu kegiatan terbanyak itu bukan cuma dari kita pas endingnya aja gitu tuh, tapi kita di luarnya itu juga gitu. Kita ngebahas soal gamenya, entah kita ngebaca soal fanfiction, entah kita nonton anime. Itu salah satu yang paling lama gitu kita lakuin gitu dari game gacha gitu. Jadi Karena ini Genshin juga bakal ngeluarin animenya kan. Iya. Ya. ini mungkin yang menarik Itu ya. dari YouTube Ufotable loh, itu bukan. Menurut saya yang menarik tuh kalau FGO kan Fate ya. Itu sih menurut saya dia bukan fokus ke gamenya ya, tapi dalam artian dia franchise yang ingin memperluas bisnis modelnya aja gitu. Yang awalnya di light novel, anime, lalu ada manga dan sebagainya. Lalu ada nih gamenya juga ada arcade, ada ini. Jadi itu bisnis model baru. Nah yang menarik itu Genshin menurut saya. Genshin itu dia ingin membuat legasinya dari game yang dia mau apply lagi. Mungkin aja ke depannya bakal dibuat produk-produk lain gitu. Nah ini mungkin kalian bisa ngasih opini yang sebagai pada main Genshin kan gitu. Kira-kira Genshin sebagai suatu franchise yang anggap aja sebesar Fate misalnya, dengan produk-produk yang sama, menurut kalian gimana gitu? Apa Yang impact-nya paling tahu- terhadap audiens maksudnya? Yang paling tahu Hoyoverse atau Miho Hoyoverse mungkin benar. ini sih mungkin si Achilles sih balik lagi. Dia yang Silakan. pertama kali juga main ntar lu. Itu iya kita main FGO dulu ya, Achilles. Baru kita main ini ya, Honkai ya. FGO dulu baru Honkai, soalnya FGO lebih duluan. Mana itu Honkai itu menurut kamu? Pertama kali itu sebenarnya yang paling booming dari Hoyoverse kan itu pertama Honkai dulu. Iya. Akhirnya mereka beberapa tahun berikutnya akhirnya malah ngeluarin Genshin juga. Ya sebenarnya itu booming tuh gara-gara grafiknya sih, terus gameplaynya juga emang lebih seru. Misal dibandingkan game ini. Ya itu Itu best. open world loh. Itu pertama kali, itu kayaknya pertama kali ini ya, apa game gacha beneran dibuat open world ya. Betul. Kayaknya iya deh. Honkai juga sebenarnya ada open world-nya doang. Tergantung Kecil sih. banget kan itu. Tergantung kamu definisi gacha gimana gitu. Soalnya kalau dari EA Games sendiri udah banyak game open world yang Iya, bener. mengimplementasi sistem kayak gitu mirip-mirip gacha. Betul. Ya. Tapi ini pertama kalinya open world yang itu apa gacha Maksudnya ini pertama kali game gacha anime open world mungkin. Iya, anime buat itu mungkin poin paling menariknya itu di ya Itu kalau anime. kalau dari saya dengerin cerita kalian, kayaknya kalian main FGO itu karena tertarik dengan karakternya ya. Ceritanya sih sebenarnya Dan karakternya jujur aja saya mah. kita udah Sebenarnya udah gara-gara ngikutin ini nonton dari Fate ya lama sih. tuh. Kalau saya mah Iya. lebih ke ini ya. Kan kalau saya sama sejarah gitu. Iya. Kamu juga kan, Jeb sebenarnya. Iya. Cuman tertarik aja bagaimana suatu karakter sejarah didepiksikan gitu di dalam suatu game yang ini Lebih yang menarik. mereka dapat berinteraksi dengan satu sama lain dari timeline yang lain. Itu tapi Saya senang aja ngeliat interaksinya kalau saya gitu. cara mengimplementasinya agak Udah ada heresi. gitu. Apa? Agak heresi. Kenapa? Ya soalnya ya kan mengubah gendernya kadang. Nah, itu adalah
Saya nggak tahu, nggak bisa jawab. Heresi. Nggak tahu. Kan kalau- Mungkin itu emang FGO terkena dengan gender band yang agak heresi sih, nggak salah. Ya nggak Saya salah akui. sih sebenarnya, nggak salah. Itu ya bayangin aja itu Musashi Miyamoto kan itu dia Pun secara satu politik ini, apa, bagus, berarti gender eksklusif. cuman ya Tapi itu yang jadi menarik. ya biar Iya, ini iya. lah, biar eye Lanjut, catching lah. Jep. cuma kalau misalnya saya lihat lagi, kalau misalnya kalian main Honkai, Hmm. kalian kan berarti tertariknya dengan gameplaynya ya, bukan karakternya gitu. Yang pertama kali kalian lihat gitu. Ya. Ya kan ya? Saya ya gameplaynya Kamu kayaknya sih kamu nggak, bukan gameplaynya ya, jangan-jangan ini ngomong tadi. Siapa? apa? Kenapa kamu pertama kali main Honkai? Iya, alasan kamu pertama main Honkai apakah karena karakternya atau gameplaynya? Ya itu pertama ya gara-gara anime, terus gameplay, ya terus baru karakternya. Oh, 100% bukan karena ini apa battle suit pertamanya si Kiana. Wah, Nggak paham bro ini sih, cuman oke. 100% bukan karena itu. enggak, seriusan gameplaynya. Pertama jitu lihat, fisiknya si kan Hideko. pasti lihat trailernya dulu, gameplaynya tuh kayak gimana. Misalnya kalau misalnya seru ya tak main ya. Kalau sebelumnya sih, Makanya kamu main Nikkei ya. Iya. kalau sebelumnya sih Achilles, kamu pernah main game yang open world nggak? Skyrim sih? Dia kan Skyrim. main, Iya, kita kan main Skyrim. iya cuma kan Ah, Achilles kalau dia aku- nggak main sampai full kan ya. Oh iya betul. Menurut dulu main sih. Main apa, game apa? Kamu selesai nggak sih? Akhirnya dulu Skyrim. Apa? Skyrim tapi Kalau enggak Alduin nggak sih? enggak kelar belum. Iya, Kan Alduin nggak sih? enggak. Apa? Dia nggak tahu, dia belum kelar. Belum. Enggak sampai kelar, men. Asal Dulu ada loh, sih. padahal bukan anime kali. Iya, bukan anime. Ada modnya loh. Jangan lah, itu jadi aneh gitu loh. Lihat tuh orang, Heresi. semua orang tuh ngomong pakai bahasa Inggris gitu loh, Mas. Ichiwa. Ichiwa, Nanio, Bayangin Nazim. Genki desu. Kan seriusan jadi bahasa Jepang. Ada. Kan si Skyrim itu ada dubbing bahasa Jepang ya. Wah Itu ini menarik sih untuk dicoba. Nazim jadi anime. Jadi anime. Oh, itu pengisi suaranya Iya, Zhongli. Itu Hajit yang jadi apa? Jadi neko kucing-kucing. Jadi Itu yang kalau untuk saya sendiri sih, saya kan dulu kalau misalnya kalian inget, saya itu kayak nggak mau banget main gacha kan. Nah, ya. sistem banget kamu menolak sekali gitu tuh. Iya, Tapi soalnya akhirnya kamu main juga gitu tuh. Kamu gara-gara tuh- digeret sama saya sama si enggak, saya main gacha malah ngajak kalian. Nanti saya jelasin dulu gitu ya, kenapa saya nggak mau main game gacha. makan. Jadi saya tuh melihat game gacha dulu itu kayak ada satu sisi daya tarik game gacha itu yang agak negatif banget gitu. Jadi kayak saya melihat game gacha itu sebagai kayak salah satu bentuk perjudian. Ya emang. Soalnya kan saya lihat orang-orang yang Salah, misalnya kalau mau nyari kayak gacha games di YouTube, nanti paling mayoritas yang ada itu video-video tentang mereka yang lagi pull gitu kan ya. Termasuknya kan Iya. kayak adu untung. Bener. Itu kan tuh kayak kita pamer-pamer hasil perjudian. Ya emang. Dulu saya ngelihat begitu tuh kayak, duh ini kalau misalnya saya ketagihan main begini takut ngefek ke dunia sayanya gitu, ke dunia nyatanya. Emang. Makanya saya kan dulu, kalian udah main game gacha, main FGO, main Honkai, saya masih main Skyrim dulu kan ya, main Skyrim, main Fallout. All out. Iya. Out. Saya main Genshin itu karena saya suka dengan open world yang banyak berpetualang kayak gitu. Jadi bukan saya Ya sampai 100% semua kamu tuh. iya. Saya cuma pengen main yang sekiranya Iya, kalau- game multiplayer gratis yang bisa dimainin sama kalian, sama orang teman-teman saya yang lain gitu. Dan ya anime juga, soalnya saya juga suka anime gitu. Dan ya salah satu game yang mengikuti semua daya tarik tadi gaya Genshin. Genshin. Iya. Walaupun gacha. Ya walaupun gacha itu sebenarnya saya pikir ya gacha ya cuman yang paling ya begitulah, cuman kayak berapa persennya dari gameplay gitu. Tapi ujung-ujungnya saya jadi nguli buat gacha. Kan. Iya. Kalau misalnya saya Tapi kalau eh, ingatan saya Jep, bener, kalian kalian dulu bukannya main apa? ini ya? Main apa? Apa sih? World of Warship apa itu?
Oh ya, itu juga termasuk game War online. Thunder. Iya, ya game-game perang kayak gitu. Cuman itu kan ya Itu game yang gacha juga kan? enggak gacha, dia grinding. Dia grinding parah. Kamu sebulan nggak dapat playable vehicle baru. Ampun. Itu kalau nggak salah kamu kucing main Genshin juga kan awalnya saya dulu kan ya. Ya itu sih saya karena perangkatnya aja yang kurang memadai. Iya kan saya main terus saya bilang ke grup tiba-tiba kamu juga pengen join main si Mendel juga. Iya. Tapi dia Ya, soalnya kalau game-game open world kayak gitu emang banyak kayak lore yang gimana ya kayak item-item yang harus dikolek gitu. Jadi kayak Saya tidak menobjeksi ya. Statement kalau itu maksudnya ada fun, seru, bukan masalah. iya Saya nggak main Genshin bukan masalah gamenya, masalah saya itu. Jadi santai aja sok. iya saya juga merasa kalau misalnya di Genshin kan ada beberapa item yang kalau misalnya nggak dikumpulin semua nggak bakal satisfying gitu. Iya, itu Iya, masalah saya. iya, Itu masalah saya. Kalau saya Tahu kan saya main Skyrim gimana gitu dulu, misalnya. kalau Iya, saya tahu. cara mengatasinya ya saya ngumpulin semua gitu. Iya, Makanya kalau itu yang saya lakuin. Cuman sayang lanjut, Pak. ya kalau saya makanya di map juga udah 100% semua, hampir Itu- semua item ada gitu. Nah, itu yang saya kalau lanjutin Genshin bakal kayak si Jack gitu. Iya, itu effortnya banyak itu agak Betul, banyak. Masalahnya kan waktunya lumayan ya, Iya. yang ininya. Kalau- Kayak grinding dulu. Dulu kan Skyrim itu pas waktunya pas banget. Setelah ujian ini kan ya, pokoknya udah tinggal nunggu sebenarnya ujian UN dan sebagainya gitu. Iya. Jadi kita sebelum benar-benar ini sebelum UN juga kita udah main gitu, tapi Itu kita udah. santai aja gitu loh. Iya. nggak ya mungkin kalau saya mah ya kalau dulu mungkin lebih banyak free-nya aja, jadi lebih banyak waktu untuk seperti itu gitu. Bisa aja sebenarnya. Mungkin ini pertanyaan yang agak ini ya, Gimana? menarik aja sih bagi saya. Banyak yang nyebut kalau Genshin itu sekarang udah game normie gitu. Menurut kalian gimana? Itu dari fandom gini, ya. pernah ada yang bahas kayak gini. Pernah ada yang bahas kayak gini. Saya nggak cuma nanya doang, maksudnya pendapat kalian gimana gitu, view kalian. Tapi game gacha itu kan sebenarnya awalnya mau terbatas ke orang-orang yang suka anime aja kan, ya nggak sih? Betul. Iya. Karena kebanyakan gacha, kata-katanya gacha coba. Itu kan bahasa Jepang kan, dan satu Ya. istilah-istilah kayak dulu game-game yang kayak misalnya mendapatkan loteri gitu, istilah loteri kan, Iya, lottery. itu kan tidak dicap gacha gitu. Padahal banyak sebenarnya yang loteri juga seperti itu. Misalnya kayak chess, ultra chess apa misalnya, model-model kayak gitu di CS:GO juga ada. Kayak Iya. yang dapetin senjata kayak gitu dan sebagainya. Wah, kena. Itu kan ini lebih ke marketingnya aja sih. Jadi yang ngebuat kenapa Genshin itu bisa jadi kayak bisa dibilang game normie kayak gitu tuh sebenarnya ya karena Hoyoverse pinter ini ya marketingnya. Kayak itu begitu Genshin rilis itu mereka itu ngebayar beberapa streamer yang bukan biasa main game-game gacha kayak gitu tuh, itu dibayarin. Ya akhirnya sampai sekarang seperti yang kalian lihat gitu loh. Mungkin gini, pertanyaan lebih ke, karena kalau menurut saya niche ya. Sebenarnya Genshin itu game niche loh sebenarnya ya. Dia game gacha, ya kan? Ya game gacha open world yang anime gitu kan. Dan itu kan niche kan sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu orang nggak semua orang main ini, nggak main itu nggak keren gitu sekarang istilahnya. Bisa dibilang gitu nggak? Kalau sekarang, kalau dulu kan hal-hal seperti itu tuh model kayak CS:GO misalnya, atau kayak apa ya? Kalau dalam hal game ya. Kalau dulu kalau di Indonesia mungkin ini siapa Mobile Legend. Nah, iya betul. Itu kan nggak. Jadi ada suatu kecenderungan di mana kalau kita tidak mengikuti tren itu nggak seru gitu. Nah, tren itu mungkin beberapa tahun yang lalu juga beda. Orang anime itu masih dianggap tanda kutip ya, tabu gitu. Dalam artian ngerti kan maksudnya, tapi Iya. ya bukan berarti jelek, bukan, cuman pandangannya beda gitu. Sekarang itu kayak ya lebih ini aja, lebih umum gitu, lebih terbuka aja. Nah, menurut kalian itu kenapa gitu bisa seperti itu awalnya? Itu saya nggak ngelihat tiba-tiba berubah aja gitu menurut saya trennya. Tapi kan pasti ada suatu momentum ya yang menyebabkan hal tersebut gitu. Itu Apa kira-kira? Saya, Tapi kapan gitu? Anime kan dari dulu. Tapi kalau anime menurut saya yang ngebuatnya
booming sekarang ke orang-orang normie ya, ada satu anime yang saya tahu itu bakal ngebuat orang ini sih buka buat nonton gitu tuh. Ah ini nggak apa-apa. Attack on Titan. Oh, nggak sih semenjak. Oh iya, bisa sih. Attack on Titan. Coba Ya, Attack on Titan sudah. menurut Sok, jelaskan. Nah, ini menarik sih. Jadi tentang anime Mana atau ini? tentang Genshin ya? Jadi sebelum Oke. kita ngebahas ke Genshin ya, Anime ya. tentang animenya dulu gitu. Kita harus paham kenapa orang bisa. Oh iya, ini tuh it's a cool thing gitu loh. Beberapa tahun yang lalu kita malu-malu gitu kasarnya. Sekarang kan enggak. It's the new cool lah gitu. Siapa yang mau jawab duluan sekarang? Silakan. Achilles Siapa itu dulu? kayaknya tadi Enggak. Duluan aja. Atau saya dulu? Boleh. sosok. Kalau gimana ya? Jadi kalau misalnya orang-orang yang bilang anime itu untuk normis kan biasa rata-rata orang yang udah cukup berumur gitu kan ya. Soalnya kan anime yang ada di pada generasi mereka memang ya tipe-tipe anime yang hanya diperuntukkan untuk anak-anak gitu. Jadi ketika kita sebut anime itu ada anime ini, ya mereka bilang pasti kartun untuk anak-anak gitu kan. Sementara kan iya. Sementara kan yang anime yang rilis sekarang kan ya rata-rata untuk yang anak remaja yang udah pengen dewasa gitu kan. Iya. Maksudnya untuk dewasa untuk hal-hal yang agak mungkin gore atau lebih ke actionnya lebih brutal gitu kan. Jadi ya orang-orang yang bilang anime ini normi mereka hanya mungkin kurang update terhadap pengetahuan mereka tentang anime mungkin. Bukan, pertanyaan saya kayaknya bukan itu deh. Maaf. Bagaimana? Maksudnya gini, kenapa sekarang anime itu lebih diterima di masyarakat mungkin gitu? Ya itu jadi Maksudnya gini, kan kalau misalnya beberapa tahun lalu kan, nonton apa anime kayak gimana gitu ngeresponnya, iya kan? iya jadi Harus diakuin kalau memang ada suatu stigma yang kurang bagus gitu. Kayak ya tadi hal seperti itu. Tapi yang saya pertanyaan bukan kenapa alasannya, tapi sejak kapan itu bisa diterima dengan baik bahkan teralkulturasi loh dengan budaya kita gitu loh. Bahkan nggak hanya di sini kan, internasional gitu. Sejak kapan itu menjadi hal mainstream gitu intinya? Sejak apa gitu? Ini sih gara-gara ini si trio Taste. Satu penyebabnya mungkin ya. kalau Maksudnya bukan cuma mereka gitu tuh, tapi dalam artian YouTuber yang dalam artian keren gitu tuh, yang kelihatan mereka tuh normi gitu tuh, tapi untuk nonton anime dan mereka nonton dan itu dan itu keren juga gitu tuh. Bisa jadi. Acceptable gitu loh buat mereka. Bisa jadi. Terus akhirnya mereka juga tahu kalau memang ada sesuatu yang keren gitu tuh dari anime gitu tuh ya. Bukan sesuatu yang bisa didapetin dari misalnya mungkin film-film kayak Avenger kayak gitu tuh. Kita nggak akan bisa nemuin action yang kayak, tau gak sih kalian itu Jeb sama si scene yang pas ini Levi Ackerman yang pas dia dikejar-kejar di dalam kota itu, Iya, pakai manuver kayak di gini itu, Iya. tau gak sih? Kan bisa ngeliat itu di Avenger gak sih? CGI. Si Jay keren, tapi saya ragu mereka bisa ngebuat yang seperti itu. Itu iya actionnya beda ya tipenya. Ya, Beda. makanya Tapi kayak paham ke poinnya, dapat Iya. poinnya. bukan ya. Kalau Ini sih itu gitu loh. kalau kayaknya sih ya anime itu kan kayak termasuk style drawing ya, kayak style drawing anime. Kalau misalnya generasi orang-orang yang bilang anime itu normis, biasanya mereka kan ya ada kayak latar belakangnya kenapa mereka bisa memandang suatu tipe style sebagai normis gitu kan. Nah, Bener ya kalau dipikir-pikir sebenarnya itu ujung-ujungnya kartun juga kan ya. Maksudnya animasi Iya. gitu tuh. Kita Iya. bisa aja bilang Tapi Sok. sih misalnya mungkin ya Tom and Jerry gitu tuh. Tom and Jerry dengan stylenya dia yang sama, tapi keluarnya dari Jepang gitu tuh. Tapi bisa disebut anime juga. Tapi menurut saya gini, ada suatu khas juga loh dengan ceritanya yang membuat anime itu beda sama yang lain. Menurut saya, iya. ada yang membedakan kartun dan anime itu beda menurut saya. Nggak hanya ya itu paling utama. Kenapa disebut itu kan karena style drawingnya. Memang Iya. itu aspek pertama. Ini sama bahasanya Tapi aja sih. Itu plotnya sebenarnya juga beda. animation. Iya kan, trope-nya juga beda gitu loh. Yang dibahas di ceritanya, terus plotnya juga beda kan. Itu kalau menurut saya sih ya, kalau misalnya kayak plot Hmm. yang anime yang agak dewasa yang di zaman-zaman sekarang, sebenarnya itu kayak baru-baru ini loh, dekade ini aja. Jadi kalau misalnya kita lihat anime tahun 2000-an, ya masih hanya untuk anime anak-anak. Oh, itu yang nyaranin saya nonton Evangelion. Iya, makanya Evangelion, Death Note, terusnya Parasite itu kan agak menonjol karena mereka apa itu namanya
karena mereka Evangelion tuh tahun berapa? tahun 95. Iya makanya. Iya, itu karena anime-anime yang tipe kayak gitu bisa menonjol karena mereka itu berbeda dengan anime yang ada di zamannya gitu. Iya bener juga ya. Iya, makanya Kalau yang Gitu apa? Yang Great Teacher Onizuka menarik loh itu. iya, itu. Kamu nonton? Iya, ternyata seru. Oke, nanti saya juga nonton. cuman tahun kapan itu ya. Tapi itu bagus loh, serius. Iya, cuman nyarinya agak susah gitu kan kalau anime dari tahun Iya sih. 90-an. Cuman maksudnya oke lah, kita lanjut maaf, motong. Sekarang juga kan kalau misalnya kita lihat kayak kartun-kartun di Cartoon Network kan rata-rata mungkin menggunakan style yang mirip anime-anime gitu kan ya. Ya, Iya tuh. iya. Yang Hah? beberapa Yang enggak. Saya udah nggak ngeliat. yang Cuman style anime iya. itu kan kayak identik dengan muka bulat mata gede kan ya. Iya benar. Terus rambut Iya, rambut spiky. warna-warni, rambut apa hidung kecil. kayaknya beda. Buat warna-warni mungkin ada hal lain yang mempengaruhi itu. Tapi oke lanjut. Jadi karena adanya akulturasi Kalau gini, budaya kayak gitu. soal rambut warna-warni itu beneran ini deh. Kayaknya sih kalau menurut saya itu bener khas dari anime deh. Kalau kamu nonton ini apa itu kartunnya Justice League, tau gak sih kamu? Kalian? Tahu. Kan itu paling warna rambutnya itu terbatas ke warna rambut yang natural. Iya, kalau kayak ini kita udah beda. Kalau menurut saya warna-warni kalau anime wise beda, kayaknya ada sesuatu. Iya gitulah, paham. Sesuatu. Oh, ya ampun. Jadi mungkin gini loh. Jadi karena Oke, saya paham. kartun yang ada di Cartoon Network itu udah mendekati seperti style anime, jadinya orang-orang udah nggak nganggap lagi anime itu sebagai sesuatu yang normi gitu. Contohnya apa itu yang udah mirip? Apa? Yang udah mirip itu kayak Legend of Aang. Oh iya, Jelas. Nickelodeon sih itu, Itu Nickelodeon. Nickelodeon sih, itu Nickelodeon. Iya sama kan. Intinya itu kan kartun dari West. Sih. Iya. Itu yang pertama gitu kan. Dulu juga saya bingung ini tuh anime dari Jepang atau bukan gitu. Ternyata dari Amerika. Kalau menurut Achilles mungkin. Nah ini kita masalahnya udah tahu anime dari sebelum kita main game gitu tuh. Iya. Jadi kalau menurut kalian lebih ke apa ya? Ini kan kita bukan lagi ngebahas perspektif umumnya. Iya. Salah satu Genshin populer itu menurut kalian kalau misalnya anime itu masih belum Populer. dinormalisasikan gitu ya di masyarakat, menurut kamu Genshin akan selaku ini nggak? Laku mungkin Mungkin hanya enggak. kita bilang laku itu bagaimana gitu. Walaupun kita bilang Ya, laku itu bakal maksudnya populer di hype ya, seluruh dunia gitu kan mungkin atau iya, internasional maksudnya. Kalau- Bakal berkembang nggak gitu? Bakal berkembang sejauh ini nggak gitu game Kan Genshin? kayak kata saya tadi, sebenarnya alasan kenapa Genshin bisa populer tuh dari awal sebenarnya bukan cuma dari itu tuh karena itu tuh game gacha, bukan cuma itu open world aja, tapi itu emang dari itu game gacha terus itu anime terus itu open worldnya emang bagus gitu tuh, tapi ada yang lebih dari itu gitu loh. Tadi ujung-ujung Genshin itu bisa terkenal karena Hoyoverse atau miHoYo ini pinter gitu tuh, mereka ininya apa marketingnya gitu tuh, mereka bayar Twitch streamer, YouTuber apa segala macam yang mereka casual kayak gitu tuh, bukan orang-orang yang ke game gacha kayak Miss apa segala macam kayak gitu tuh, bukan mereka yang dibayar sama Hoyoverse kayak gitu tuh. Itu orang-orang yang casual justru. Ya, akhirnya bisa lebih diterima sama orang yang bahkan gak nonton anime. Tapi kalau misalnya saya dengar-dengar sih kan dulu si Genshin itu kan ada beta juga kan ya. Nah kalau yang ikut beta itu kita nggak bisa ngebayar, jadi kita ngajuin diri sendiri. Dan orang-orang yang pertama kali main Genshin kan orang-orang beta. Jadi ya gimana ya? Jadi kalau saya sih menurut saya Genshin populer bukan dari orang yang maininnya gitu, tapi dari genrenya itu sendiri. Kan kalau misalnya kamu ingat Genshin itu pertama kali kayak ada apa ya, masalah itu kan kayak plagiat dari ini Zelda. Oh itu Zelda ya. Iya, jadi kan kalau kita lihat kayak fanbase Zelda itu kan banyak banget gitu kan, bukan hanya orang yang penggemar anime doang. Ada orang-orang dari West juga yang masa kecilnya udah mainin The Legend of Zelda. Jadi ketika ada game yang mirip dengan game favorit mereka kan ya antara marah juga dan ingin tahu juga gitu. Dan akhirnya kan ya dari rasa keingin tahuan mereka, akhirnya mereka mencoba gamenya. Orang-orang yang dulunya Akhirnya fans, mereka terjebak sendiri gitu. iya, jadi kan ada kayak misalnya ada YouTuber yang dulunya main Zelda, nyobain ada game yang mirip Zelda, mainin gitu kan. Jadi kan fanbase-nya juga ikut-ikutan mainin karena mirip-mirip gamenya gitu. Jadi mereka tuh mencoba
mencoba meraih konsumen yang udah ada fanbase-nya. Makanya kan kalau misalnya Itu kamu apa? soalnya Ini ini sebenarnya kejadian tahun ini juga sih yang kemarin kita baru rilis itu Tower of Fantasy gitu tuh, walaupun Iya. sebenarnya secara gameplay mereka jauh banget. iya jadi Tower of Fantasy juga hampir mirip sama Genshin gitu. Jadi mereka hampir dibilang kayak gitu kan. iya cara ininya promosinya. Jadi mereka mencoba untuk meraih konsumen dari game lain untuk memainkan gamenya. Ujung-ujungnya bisa, cuman ya nggak tahan lama. Ya nggak bertahan. Sebenarnya masih ini kok masih banyak yang main kok itu. Iya. Beda aja gitu tuh pasarnya gitu tuh mereka tuh Tower of Fantasy. Cuman kalau misalnya kamu lihat di Twitch, orang yang stream Genshin dikit banget. Genshin Tower of Fantasy dikit banget. Ya. Iya sih. Itu kalau misalnya lagi ada update patch yang di Twitch itu yang nonton Genshin sampai ada 100 ribunya loh. Ya. Itu udah termasuk 3 Dan game. itu satu streamer kan? Itu satu streamer nggak sih? Banyak, soalnya kan ada banyak kayak streamer yang Jadi gini yang nggak kita tahu itu gini. Ini kadang-kadang si Genshin itu kan ngebuka Twitch streamnya sendiri ya kan? iya, Terus ada streamer yang nonton itu. iya nonton terus dan yang buka Twitch sendiri. iya Dan kayak itu gitu. banyak yang nonton juga. Iya. Bisa sampai jutaan sebenarnya, bukan cuma ratusan ribu lagi. Dan itu ada yang di YouTube juga. Jadi enggak semua Twitch. Itu makanya. Jadi intinya kalau Genshin itu bisa populer karena mereka mencoba meraih fanbase yang udah ada, bukan ngebuat fanbase Itu baru. salah satunya sih kalau Mungkin cara meraihnya salah satu itu benar. Pakai plagiat yang mirip-mirip. Itu salah satu mungkin metode awalnya mereka gitu. Terus Iya. secara marketingnya yang kata si kucing gitu. Salah Iya. satunya Iya, selain marketingnya gitu. selain YouTube Ads atau apa di mana-mana tentang Genshin ya pada saat itu. Ya itu juga. Untung gitu Genshin nggak benar-benar ngopi dari Zelda. Ada beberapa originalitas di Genshinnya. Kalau misalnya ngopi semua kayaknya orang-orang bakal bosan. ya loh. Eh, Kenapa? Kira-kira kalau ke depannya ada game yang skalanya enggak game yang bukan kayak Genshin ya, anggap aja kayak Skyrim atau game-game mungkin Fallout atau apa yang klasik. Kemarin kan ada ya sebenarnya Fallout 76 cuman nggak terlalu bagus gitu. Iya. Ada game kayak Skyrim ini atau apa sama apa itu Elder Scroll apa itu? Online. beda sih Online tapi itu? kayak nggak apa ya? Ya mungkin beda sih. Cuman intinya kalau ada game yang kayak Skyrim atau Fallout lagi gitu, atau yang kayak game-game klasik seperti itu ya, bukan klasik juga sih. Game yang bukan anime apa, yang kayak mungkin RPG yang kita sering mainin, gacha dengan skala mungkin seperti Genshin, orang bakal pindah ke situ atau enggak? Mungkin. Harus ada originalitas Menurut yang nggak ada kalian? di game lainnya dulu. Jadi intinya pasarnya dibalik lagi gitu. Iya. Ini sih Membawa satu tren lagi. lama, di branding ke tren baru. Menurut kalian itu bakal menjadi apa ya? Bakal melebihi Genshin enggak gitu? Orang-orang yang ke situ akan pindah ke situ atau gimana gitu? menurut Mungkin salah satu yang nggak kepikiran sama kita gitu tuh kalau soal play game gitu tuh. Ya spek komputernya kita gitu tuh atau enggak Iya, HP itu kita juga gitu. ya. Itu Salah juga. satu yang ngebuat Genshin populer juga karena itu ramah ini kan apa Betul. Iya. walaupun secara bobot enggak ini tetap ini sih tetap lumayan gitu tuh kalau di HP gitu. Kalau secara apa ya sama apa segala macam kayak gitu itu kan ramah banget gitu. Anggap aja kalau ada yang bisa ramah juga sama gitu. Intinya mah skalanya sama, bedanya temanya beda. Dan settingnya beda. Konsepnya sama. Tapi seperti game yang kita sering dulu mainin gitu konsepnya, tapi digacain intinya gitu. Contoh, anggap aja Skyrim. Tapi nanti ada kayak Dovahkiin apa? Naganya lupa namanya. Alduin. Davin atau apa gitu ya? Alduin. Oke, itu pokoknya. Nah, naganya itu Alduin. nanti model kayak Genshin. Misalnya ada weekly apa model gitu, terus nanti kita ngumpulin persis kayak gitu, bukan persis, mirip seperti itu untuk mendapatkan itemnya, ada gacanya dan sebagainya. Menurut kalian gitu, orang bakal bagaimana? bakal main pasti. Ya, barangkali bisa aja. Gantung. Gantung sih. Bisa. Tapi kalau saya boleh jujur saya mau sih apa namanya Bethesda ngeluarin game yang kayak gitu juga gitu tuh. Yang Katanya dari mau seri- ada Skyrim baru kan? Iya, Skyrim 6. itu apa namanya Hammerfell lah. Tapi nggak tahu kapan. Sekarang belum ada Itu cuma kabarnya nggak tahu. itu hanya untuk damage control pas Fallout 76.
Ya mungkin. Jadi mereka ngeluarin trailer pas lagi Fallout 76-nya hancur. Sekarang Fallout betul ada yang mod itu, tau kan yang London? Kurang tahu. Masih Itu Fallout Gap. Fallout berapa? Yang 3 atau 76? Enggak, Fallout yang baru, Fallout 4. Orang nge-mod secara penuh gamenya, karakter apa dibuat baru. Udah dari bertahun-tahun udah mau jadi. Iya itu takutnya tiba-tiba udah pengen jadi modnya tiba-tiba muncul game sejenis yang baru gitu. Enggak, maksudnya belum ada kan, tapi maksudnya belum. itu menarik, itu cuma infoin aja. Iya. Oke, lanjut. Cuman saya masih belum ada ketertarikan lagi untuk kembali gitu. Iya, enggak, itu cuma memberi info aja. Silakan. Kalau menurut perkiraan saya sih ya di masa depan nanti itu untuk masalah game kita terbatas spek komputer kita itu bakal nggak ada lagi. Soalnya di masa depan nanti ketika kecepatan internet udah nggak dipedulin lagi gitu kan, udah saking cepatnya ya kita nggak perlu komputer lagi untuk memainkan sesuatu. Kita bisa aja kayak nyewa komputer yang ada di server, kita mainin game di sana. Jadi kita untuk upgrade kita nggak usah upgrade fisikal, cuma upgrade hardware yang ada di sana. Kita cuma bayar berapa gitu. Mirip-mirip Stadia. Tahu kan ya Mendel Stadia? Enggak sih, enggak tahu. Bisa di ini mungkin barangkali yang lain. Kalau Stadia itu jadi kita kayak intinya nyewa komputer, kayak nyewa gaming komputer ada di server. Kita nyewa bayar ke dia berapa per bulannya, nanti merekanya ngasih service ketika ke kitanya berupa streaming komputer mereka gitu. Bisa? Iya. Ya itu itu lumayan murah loh. Kalau nggak salah tuh ada yang $5 atau $15 itu udah dapat gaming komputer iya per bulan. Cuman ya masalahnya kalau sebagai kita kan ya orang Indonesia nyari game itu kan pasti harus game yang bajakan gitu kan. Jadi itu untuk Stadia itu harus game yang original semua. Jadi mungkin mahalnya itu dari gamenya. Ya mending sekalian ini aja nggak sih, apa beli perangkat yang memang udah bagus duluan gitu tuh biar kita bisa gamenya. Ya cuman kan ya kayaknya kalau untuk kita ngebeli game komputer untuk tiap orang yang ada di dunia ini kayak nggak sangat tidak efisien gitu untuk masalah energi dan ruang juga. Mungkin ini pertanyaan yang agak ini ya. Iya. Apakah bahkan game itu sendiri masih relevan gitu? Kalau game kayaknya Game apa dulu? selamanya bakal relevan. Dan entar, belum. Apakah game itu masih relevan? Nah itu tadi pertanyaan bagus. Game itu seperti apa dulu? Kalau misalnya game kita definisikan sebagai suatu permainan yang kita mainkan di suatu perangkat, baik itu handphone, laptop atau dan sebagainya ya, yang membutuhkan kita untuk berinteraksi secara intens gitu kan, untuk menyelesaikan suatu apa sih istilahnya quest atau apa dan sebagainya, baik itu personal maupun multiple sama orang lain gitu. Iya. Kira-kira kita kan nggak tahu ya model kesana teknologi seperti apa dan sebagainya. Misalnya game itu konteksnya seperti itu, apakah masih relevan ya game seperti sekarang? Dan kalaupun sudah tidak relevan, apa yang menggantikan game itu? Karena benar, pasti itu sampai kapanpun ada, tapi bentuknya beda. Iya. Ngerti nggak maksud? Iya. Contoh gini, di bawah tahun 2000-an ada sebelum Game Boy gitu ya, maksudnya sudah apa? Orang kan main board game misalnya contoh, terus ganti ada konsol, ada komputer, ada Wii, bla 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 dan sebagainya. Nah, menurut kamu game yang seperti sekarang itu akan relevan nggak sampai kapan gitu? Bagaimana ya? Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat game itu sendiri secara psikologi kan intinya itu kan sesuatu yang kita lakukan untuk sesuatu yang dilakukan yang kita tidak bisa lakukan di dunia nyata gitu. Jadi misalnya kita ingin kayak pengen balapan, cuman kita nggak punya mobil balapan, kita bisa lakukannya dengan cara simulasi di game gitu. Jadi kita nggak peduli dengan bentuk simulasinya, asalkan kita bisa mendapatkan kayak dopamin dari hal yang kita inginkan ya kita bisa lakukan. Gitu. Betul. Ya, saya sepakat dengan definisi. Jadi mungkin aja di masa depan game itu bukanlah suatu perangkat gitu. Jadi kayak bisa aja kayak suatu chip yang ditanam di otak yang seolah-olah kita bisa berimajinasi dengan suatu skenario yang kita inginkan gitu. Agak ngeri nggak sih itu apa? Berarti definisinya, nah itu ini sebenarnya saya memancing ini saya benar. Sok lanjut. Ya, Iya nanti kita main game gacha. Surat online kayak gitu kita di dalam pikiran aja. Enggak, masalahnya sok lanjut, maaf. Ya. Ini kita nggak mau masuk ke metaverse lah ini. Ya itu metaverse itu salah satu bentuk kayak perubahan teknologi, cuman
dengan tidak eksekusi kurang bagus. iya eksekusinya kurang Itu bagus. sayang banget. Berapa billion itu ya. Sayang. Iya. Wah, sebenarnya ntar ada usaha nggak sih itu apa yang pengen ngebuat itu apa game gacha jadi itu bisa di compatible buat VR kayak gitu tuh. Game gacha VR kayaknya nightmare tuh. Bayangin. Achilles pernah dengar kayak gitu nggak? Game gacha VR masih belum. Genshin tak apa gitu. Itu yang dulu tuh game VR yang kayak paling apa namanya yang kita tunggu-tunggu itu kayak game Sword Art Online VR. Sama. Iya. Itu yang awal-awal. Baru bulan kemarin loh, itu harusnya kita tuh apa udah masuk online gitu tuh. Gak mungkin itu kan kalau di Sword Art Online itu kayak ada hubungan Neuralink dengan otak gitu. Sementara kita nggak boleh melakukan penelitian dengan otak hidup. Katanya. Ini kan Soalnya kan Secara ya, aturan nggak boleh ya. Mas-mas. Secara aturan. Secara aturan. secara aturan ya. Jadi kalau selama gak ketahuan sih nggak apa-apa ya. ya cuman kan ya Nggak pasti bilang gitu ya. Itu Kemarin- interpretasi Anda gitu. kemarin nih pasti bakal diselidiki gitu. Oh, kok ini tiba-tiba ada teknologi begini. Bagaimana cara pengembangannya gitu. Ada yang menyelidiki dan Iya. kalau mereka mau menyelidiki Kalau enggak sih ya. dengan insentif Misalnya Angel mereka udah tuh- oke cukup. gitu kan ya. Hah? Ini kan demi menyenangkan kita gitu tuh ya, biar bisa kita gacha di depan mata kita sendiri. Itu jangan, itu menyeramkan. Bayangin kalah 50-50 di depan mata gitu kan. Oh. Achilles itu dapat kiki gitu. Ya, yang dapat Nahida sih tahu. Itu kamu yang dapat cici nggak sih? Ya, Bener standar. kemarin banget gitu. Ya, sedih banget. Oke. Yes, dapat apa bintang 5 aja. Yes, itu apa pengisi suaranya sama gitu. Ya, beda orang. Gak apa aja. Sudah kan mau gimana lagi? Jadi intinya itu menurut Jeb, yang lain barangkali mau respon statement saya yang sebelumnya gitu mengenai relevansi game dengan pemahaman game permainan itu seperti yang kita lakuin selama ini gitu. Apakah game akan itu- relevan? Game itu tergantung dari ini apa media kita udah sampai sejauh mana gitu tuh. Maksudnya Kita- makanya apakah masih gacha itu soalnya gini loh. Kan mereka main di warung-warung kan yang di Jepang itu. Ya. Mereka main ke toko, mereka tebak stick, mereka dapat makanan, itu kan game juga gacha. Iya sih. Nah, terus kan berubah kan gacha sekarang sama dulu. Nah, kira-kira apakah yang sekarang itu masih relevan gitu maksudnya? Gitu maksud pertanyaan. Sekarang Bener tuh maksudnya Kayak bakal Jep relevan ke masa depan atau gimana? Ya sampai kapan kira-kira ini relevan? Kayak tadi kan si Jeb, oh ya mungkin di plan ke ini. Nah, menurut kalian gimana? Tahu, gini. Atau Paling masih seperti ini sampai sekarang sampai seterusnya? paling bukan gacanya sih kalau menurut saya. Paling sistem gacanya nanti. Soalnya Pak, nggak semua game gacha itu di sistemnya beda gitu tuh. Nggak semua sama gitu loh. Oke, itu PT gimana ya, Achilles? Coba. Pak? Honkai kan salah satu yang paling tua ya game gachanya. Iya. Itu dulu sekarang PT gimana? Masih sama sih. 80 tah? 60 ya? 100 80, 100 malah. 100. Tapi ini ya, Iya. tapi rate-nya berapa sih? Rate-nya 2%. 2% ya, masih baik lah. Wah, gede banget ya. Persen itu besar untuk dapetin apa six star itu. Berarti satu dari 50 gacha kita bakal dapat, ya enggak? Iya. Ya kan? 2%. Iya. Itu 2%, masih iya, baik lah gitu dalam gitu. Dan itu Honkai itu masih bisa dapetin karakter secara gratis, ya enggak? Iya. Arknights juga kayak gitu. Kurang lebih. Dead game. FGO Itu tidak yang enggak ada PT-nya sama sekali dulu ya. developernya greedy. Sebenarnya sampai sekarang sih yang di NA, tapi yang di JP udah ada PT. Dan itu PT-nya kecil banget. Berapa di Banyak JP? berapa sih? 900-an kok. Iya, 300 kali gacha.
Oke, mungkin bisa lanjut. Dan itu rate-nya berapa sih? GO tuh 6 ya? 6% atau 7%? Gede banget. Enggak, kecil. 0,7%. 0,7%. Iya, 0,7. 0,7%. Dan itu ngejamin star. Bukan 5 star yang kamu mau. Masih bisa kena spook. Enggak, dapat kok, udah dapat itu. Enggak. 5 star, tapi bukan 5 star yang kamu mau. Bukan, udah dapat 5 star yang kita mau, segitu tuh. 7%. 0,7% belum. Enggak, yang itu, yang apa namanya? Yang PT. PT. Oh, PT udah. Oh iya, PT udah. Katanya udah, makanya orang ya udah minimal saya habis 900 gitu. Minimal ya. Iya. Ya bagi orang yang well mah ya, yang sering ini gitu. Enggak apa-apa. Oke. Mungkin gini pertanyaan lebih jelasnya gini. Kita kan melihat perbedaan budaya ya, maksudnya gini loh. Pada era mungkin 30-50-an, permainan orang itu board game ini misalnya. ngebahas soal tadi budayanya itu. Sebenarnya di awal-awal Genshin rilis juga itu banyak yang panik ya, banyak yang nggak setuju sama sistem gacanya ini Genshin nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Kenapa? Iya benar. Kan ya? Iya, soalnya orang yang main Genshin itu kan tadi, iya, yang udah saya bahas tadi, orang yang main Genshin itu banyak yang dari game Zelda. Jadi mereka itu kan game Zelda kan bukan game gacha. Jadi ketika mereka main Genshin mereka kaget. Kok cara dapetin karakternya gini? Gak harus Zelda deh, orang-orang yang biasa main game biasa aja kayak gitu. Ini kenapa ada? Ini kenapa sih nggak dapat gitu? Akhirnya mereka kecewa duluan gitu lah istilahnya. Kalau kayaknya ya kita lihat kalau dari game-game gacha yang ada di dunia ini, playernya itu kan rata-rata mungkin mereka dari game gacha yang lainnya gitu kan ya. Misalnya kamu main Honkai itu kan dari game FGO dulu, tahu gacanya. Nah kayaknya kalau Genshin ini kayak termasuk game yang banyak player barunya gitu. Mereka jadi datang. Emang. Justru karena itu, karena banyak player barunya dan itu 0,7% sama kayak FGO, akhirnya orang pada panik. Tahu kayak gitu. Kan banyak orang yang bilang player FGO itu player paling sabar di cara game gacaan kayak gitu tuh. Fandomnya juga paling wholesome. Ya itu alhamdulillahnya paling wholesome sih. Kayaknya kita ini main gacha itu kan karena kita senang ketika dapat karakter barunya ya. Itu dopamin. Iya, dopamin. Nah, gimana kalau misalnya gini, kita menciptakan alat yang bisa kayak menyuntikkan dopamin ke otak kita. Daripada kita capek-capek main gacha, kita langsung nyuntikin dopaminnya aja itu. gitu. Saya yakin ada, 100% maaf ya, dari topik. ada yang namanya kokain dan metamfetamin itu. Jangan bahas itulah. Itu yang dilakukan mereka gitu. Sebenarnya ya kalian main gacha juga kan ya ketagihan untuk mencoba rolling begitu juga sama gitu. Tapi masalahnya gini loh. Ini maaf ya, ini out of topic. Cuman untuk mendapatkan dopamin itu ada yang memang secara natural alami kan, ada juga yang buatan. Permasalahan dari dopamin buatan seperti kokain, metamfetamin itu kadang-kadang saraf kita ini benerin ya si Achilles gitu. Dia secara neuron tuh gak bisa overload gitu. Akhirnya sense untuk itu dopamin tuh nggak udah rusak gitu kan. Jadinya pada saat yang kita gak butuh dopamin, kalau kita tidak disupply sama dopamin itu akan minta terus gitu, akan crave. Makanya ada istilah bukan hangover ya, kayak lagi apa ya, aduh saya nggak bisa bilang kata-katanya sih, intinya lagi crave drugs itulah. Itu kan fase-fase di mana udah rusak gitu setting di tubuh kita, di mana dopamin itu sebenarnya cukup tapi dia mau lagi gitu. Intinya gitu mudah. Itu kayaknya kayak orang rokok aja. Iya, itu kayaknya nggak khusus untuk bahan-bahan tadi aja loh. Kayak banyak kegiatan kita juga termasuknya kayak ketagihan gitu loh. Bagaimana? Betul ya? Memang. Makanya ada maaf ya. Ada gini, ada beberapa hal yang seperti itu memang benar. Punten kayak maaf ya. Masturbasi misalnya. Terus misalnya kokain, metamfetamin misalnya. Gacha juga mungkin ya. Saya nggak tahu kalau gacha. Cuman kegiatan lain yang memang mengeluarkan dopamin yang ekstra lebih yang bisa apa ya istilahnya, ketagihan gitu kan. Iya, memang. Nah, makanya ada dopamin yang memang sehat gitu. Makanya orang kan olahraga contoh. Atau makan makanan yang enak misalnya, atau mungkin apa ya? Ya, berbicara dengan orang yang kalian sayangi misalnya, atau mungkin ada pasangan dan sebagainya. Itu kan
cara dapat dopamin yang sehat gitu loh. Iya. Dan itu tuh tidak overload, itu yang jadi permasalahan gitu loh. Mungkin gacha ini ada kecenderungan ke arah sana mungkin ya, yang dikhawatirkan sama kayak gambling gitu. Iya. Menurut saya itu, menurut Achilles mungkin lebih paham mengenai bagaimana mekanisme dopamin bekerja gitu di tubuh. Lalu apa efek dari senyawa-senyawa yang apa ya istilahnya men-engage produksi yang dopamin lebih tinggi gitu. Bisa jadi judul skripsi itu. Gimana Iya. tuh, Agnes? Bener nggak yang tadi saya itu ya? Kurang lebih iya sih kayak gitu. Ya di dalam tubuh ya ada dopamin. Kamu ngerasa ironis gitu tuh sama diri kamu yang ini apa ketagihan gacha itu? Enggak, serius ini bukan bermaksud gitu, enggak. Ini benar-benar membahas mengenai mekanisme kerjanya aja di dalam saraf gitu maksudnya. Bukan berarti kayak ngejat, enggak, sama sekali enggak. Maksudnya saya juga kan main ini gitu. Kita semua punya sumber dopamin tertentu yang mungkin lebih tinggi gitu. Sekali. Ya. Amin. Oke, lanjut. Lanjut. Itu sekarang udah 1 jam lebih 11 menit. Oh, udah, ya udah. Ya udah apa Ini adalah salah satu diskusi yang sangat menarik dan silakan epilog mungkin langsung aja. ini diskusinya mungkin yang paling nggak ini sih nggak paling apa teratur soalnya hari ini saya nggak bikin apa itu kerangka. Nggak perlu dibicarain di podcast tapi oke. Tapi ya udahlah, gitu. Lebih enak ngebahas sesuatu yang kita lakukan bersama lah. Iya. Karena kebersamaan itu lebih baik. Iya, oke gitu. Kayak gitu lah. Oke, terima kasih untuk apa kalian yang udah nonton. Ini mungkin apa sih bahasannya agak dalam tanda kutip wibu banget gitu, tetapi saya harap ini bisa jadi manfaat atau mungkin jadi pembuka untuk kalian yang apa pengen tahu sebenarnya mana sih si kepala dari orang-orang yang kayak kita gitu tuh, apa para gamer kasual, wibu kasual sama apa game gacha kasual kayak gitu, gamer gacha kasual. Terus yang lain gimana? Mungkin ada penutup, ada pesan-pesan, Alex? Ya, jangan lupa subscribe, like. Salah sih sebenarnya, tapi oke. Ada Jeff? Bagaimana ya? Ya kalian boleh, ya para penonton mungkin kalian juga boleh ikut main gacha, main Genshin Impact, main FGO atau main Honkai. Nanti kita bisa add. Oke. Itu kan itu pun kalau ada itu ya. Nanti itu si Jeff sendiri punya akun YouTube-nya sendiri ya. Jadi bakal pengen nonton dia gitu tuh. Mau dimasukin ke deskripsi nggak? Ya akun YouTube saya itu sebenarnya cuma kayak untuk gimana ya, history game-game yang pernah saya mainin aja gitu. Jadi untuk mungkin di masa depan nanti saya pengen lihat gimana saya main game ini sekarang gitu. Oke, Mendel gimana? Ya maaf ya, paling serius sendiri mungkin pesannya gitu. Menurut saya mah bermain gacha itu mungkin kalau kalian memang butuh supply dopamin yang tinggi, bagus, penting. Tapi jangan lupa gacha responsibly, jangan sampai gacha ini ekuivalen dengan perjudian itu. Maksudnya jangan sampai kalian gak judi tapi main gacha dengan skala yang mirip seperti gambling gitu. Jadi jangan lupa untuk ya misalnya kalian tipe yang membayar untuk gacha misalnya. Jangan lupa gacha responsibly dan semoga diskusi ini membawa dopamin yang tinggi bagi kalian. Pun not intended. Oke, apa namanya? Kayaknya sih kita juga udah waktunya, jadi kita selesaiin aja sampai sini. Terima kasih udah menonton. Dari saya Kucing Rebahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.